dari Thailand. Kalau kalian nonton episode ini, aku asumsikan kalian sedang mencari info tentang bagaimana menjadi permanent residence di Kanada, atau kalian sudah apply, atau bahkan kalian sudah menerima confirmation of permanent residence, yang artinya aplikasi kalian sudah diterima dan di-approve oleh pihak imigrasi Kanada. Nah, di episode kali ini aku akan cerita tentang apa prosesnya ketika kalian mendarat di Kanada dan tiba di bandara. Apa saja yang harus kalian persiapkan saat kalian bertemu dengan petugas imigrasi. Setelah proses yang panjang untuk mendapatkan PR, kalian akhirnya mendapatkan confirmation of permanent residence. Maka kalian tentunya akan segera bersiap-siap untuk pergi ke Kanada. Karena confirmation of permanent residence itu ada masa expiry date-nya, jadi kalian harus sampai ke Kanada sebelum expiry date-nya berakhir. Karena confirmation of permanent residence itu tidak bisa diperpanjang masa berlakunya. Setelah kalian menerima COPR ini, atau yang disebut juga sebagai landing paper, kalian harus cek data diri kalian yang ada di paper tersebut. Ya, ini bentuknya dalam selembar kertas, jadi kalian harus berhati-hati menjaganya, harus benar-benar disimpan supaya kalau orang Jawa bilang ketelingsut, jadi harus benar-benar disimpan dengan baik karena ketika kalian sampai ke Kanada, kalian harus menunjukkan surat tersebut. Kalian harus mengecek data diri kalian di sana karena ketika nantinya sampai di bandara, petugas imigrasi akan mengecek kesamaan data antara paspor dan surat tersebut. Ketika kalian tiba di bandara, kalian akan melihat banyak kios. Kios-kios ini semacam automated machine atau layer pertama dari imigrasi, petugas imigrasi yang bentuknya mesin, di mana kalian akan diminta untuk men-scan paspor kalian. Kalian juga akan ditanya-tanya dan kalian harus memasukkan jawabannya. Juga mesin ini akan mengambil foto kalian. Nah, satu kios ini bisa dipakai untuk satu keluarga. Jadi kalau kalian berempat misalnya, tidak perlu sendiri-sendiri pergi ke kios. Jadi beramai-ramai berempat itu berada dalam satu kios yang sama, mengisi formulir yang sama. Di akhir nantinya mesin itu akan memprint kertas yang nantinya akan kalian bawa untuk bertemu dengan petugas imigrasi di layer berikutnya. Dari area kios, kalian akan menuju ke area imigrasi, di mana kalian akan melihat petugas-petugas yang akan memeriksa dokumen kalian. Paspor kalian akan diminta, kemudian kalian akan ditanya-tanya. Misalnya, apakah kalian pertama kali pergi ke Kanada, kemudian apa tujuannya, dan lain-lain. Kalian tidak perlu ngantri sendiri-sendiri, satu keluarga bisa pergi bersama untuk bertemu dengan si petugas imigrasi ini. Nah, di sini juga biasanya petugas imigrasi akan bertanya, ada barang yang mau dideklar atau enggak? Nah, ini penting, kalian harus menjawab dengan jujur. Misalnya, kalian membawa uang lebih dari 10.000 Canadian dollar. Kalian harus jujur bilang sama mereka. Misalnya kalian bawa 15.000, ya kalian bilang 15.000. Jangan ditutup-tutupi, karena kalau ketahuan kalian bisa akan kena denda yang tinggi. Jadi biasanya tuh kalau mau masuk ke sebuah negara ada limitasi batas jumlah uang yang bisa kalian bawa, dan biasanya tidak lebih dari 10.000 dolar. Bukan berarti kalian nggak boleh bawa lebih dari 10.000. Kalian hanya perlu declare, bilang ke mereka kalau kalian bawa lebih dari 10.000 dolar Canadian. Nah, begitu juga halnya soal makanan. Kalau ditanya apakah kalian membawa makanan yang ada daging-dagingannya, kalian harus ingat-ingat apa yang ada di koper kalian. Jadi mesti hati-hati sekali. Aku punya pengalaman waktu itu, waktu layover, aku tuh sambil nunggu pesawat berikutnya, aku makan sandwich, dan tahu-tahu kami dipanggil untuk boarding. Aku masukin sandwichnya itu ke dalam tasku karena masih banyak, aku baru 1 atau 2 gigit gitu. Aku pikir sayang banget, aku nanti mau makan di dalam pesawat. Ternyata aku lupa sama sekali, dan ketika aku
datang sampai ke Kanada, petugasnya nanya ada makanan, ada daging-dagingan, terus aku bingung. Dia nanya ada sandwich. Oh ya, aku ada sandwich, aku bilang. Nggak tahu kenapa dia bisa tahu-tahu nebak ada sandwich apa enggak. Punya indera keenam kali. Anyways, dia minta aku keluarin sandwichnya dari tasku, terus sama dia dibuang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada daging-dagingannya, milk, atau apapun yang menurut mereka bisa membawa penyakit ke dalam negaranya, ke dalam Kanada, itu nggak boleh masuk. Jadi pastikan kalian tidak membawa barang-barang yang dilarang, termasuk rendang misalnya. Hati-hati banget. Aku tahu banyak orang Indonesia yang lolos, tapi sebenarnya itu nggak boleh sih. Kalau ketahuan bisa kena denda. Kalau ada yang bisa lolos masuk ke dalam Kanada, mungkin untung-untungan, I don't know. Tapi itu termasuk dalam salah satu list yang tidak boleh dibawa masuk ke Kanada. Oke, lanjut lagi ya ceritanya. So, ketika ditanya-tanya oleh si petugas imigrasi ini, kalian tentunya akan bilangkan tujuan kalian bahwa kalian sudah mendapatkan confirmation of permanent residence, atau kalau kalian adalah student yang mau sekolah di Kanada, kalian bilang sama petugas imigrasinya. Maka petugas imigrasi ini akan mengarahkan kalian ke layer berikutnya yang terakhir. Ya, jadi ada dua layer petugas imigrasi. Yang pertama cuma nanya-nanya secara umum, general. Yang kedua yang lebih detail lagi. Nah, disinilah kalian akan menunjukkan dokumen-dokumen kalian yang lengkap itu. Sangat penting untuk menyiapkan semua dokumen dalam satu folder dan jangan disebar-sebar. Jangan ditaruh juga di bagasi. Pokoknya taruh di dalam tas yang kalian bawa terus kemana-mana. Taruh dalam satu folder, dan ketika ditanya, kalian menyerahkan semua dokumen itu ke petugas imigrasi. Petugas imigrasi akan bertanya, mengkonfirmasi macam-macam, nama lengkap, tanggal lahir, apa kebutuhan kalian pergi ke Kanada. Mereka juga akan menanyakan proof of funds, jadi siapkan dokumennya. Mereka juga akan tanya alamat tempat tinggal kalian. Nah, alamat ini diperlukan karena itu akan menjadi alamat tempat kartu permanent residence kalian dikirimkan. Ya, aku tahu kalian baru pertama kali nyampe dan belum punya alamat lengkap, tapi kan pasti waktu di Indonesia sudah nyari-nyari tempat dong untuk kalian tinggal sementara. Nah, alamat itulah yang dikasih ke mereka ya. Jika petugas imigrasinya sudah merasa kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan memuaskan, maka dia akan tanda tangani surat tersebut, kamu juga tanda tangan, dan congratulations, kalian akhirnya menjadi penduduk Kanada. Dari counter yang itu, kalian akan diarahkan untuk pergi ke counternya Service Canada. Service Canada ini untuk ngurusin SIN. SIN adalah Social Insurance Number, dan SIN ini sangat penting selama kalian tinggal di Kanada karena untuk membuka rekening di bank dibutuhkan SIN. Kalau untuk bekerja mereka juga minta SIN. Pokoknya kalian harus punya itu dan harus hati-hati. Tidak sembarang orang bisa tahu nomor SIN kalian. Jadi kalian mesti hati-hati untuk memberikan nomor SIN kalian. Kalau itu bukan dari agensi yang memang resmi, jangan diberikan. Nah, Social Insurance Number ini dulunya memang berbentuk kartu, tapi kemudian dirubah, diberikan dalam lagi-lagi selembar kertas. Sehingga kalian harus hati-hati sekali menjaganya. Jangan sampai hilang, jangan sampai kececeran. Nah, SIN number ini harus kamu simpan baik-baik. Kalau kalian tiba di Kanadanya tengah malam, ada kemungkinan service Kanadanya nggak buka karena dia itu, bukan ada kemungkinan sih, memang pastinya tutup karena dia beroperasinya sesuai dengan jam kerja. Jadi kalian nggak akan bisa bikin social insurance number pada saat itu juga. Tapi jangan khawatir, kalian bisa mendapatkan social insurance number kalian kapan aja karena service Kanada terletak di mana-mana, gampang, langsung datang, kalian juga pasti akan langsung dilayani. So jangan nunggu sampai service Kanada di bandaranya buka ya. Kalian kalau nyampe tengah malam ya udah langsung pulang aja. Jangan ditungguin.
Nah, gitu prosesnya teman-teman. Aku tahu sih pasti akan deg-degan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari imigrasi, tapi nggak usah khawatir. Petugas imigrasi Kanada ini terkenal ramah dan baik, juga sopan, sehingga kalian nggak perlu takut. Kalau kalian nggak ngerti dia ngomong apa, bilang, can you speak slower please? Mereka pasti akan mengerti. Karena ya semua petugas imigrasi di Kanada pasti akan ngerti karena banyak imigran di sini. Jadi mereka akan ngomong lebih pelan supaya kalian bisa paham apa yang diucapkan. Oke, itu dulu dari aku. Semoga info kali ini bisa membantu kalian dan memberi gambaran tentang apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sampai di bandara. Oke, see ya.